Ada dua orang di depan kelompok kuda perang ini. Salah satunya pria mengenakan baju besi biru, memiliki rambut ungu yang terurai yang memperlihatkan wajahnya yang dingin. Ada bekas luka di sisi kanan wajahnya, menatap Mo Lihai dengan dingin. Seorang pria lain di sampingnya melihat Wang Lin menunggang kuda perang. Ekspresinya berubah dan kilatan melintas di matanya. Kedua kelompok kuda perang dengan cepat saling mendekat tepat saat mereka akan bertabrakan. Mo Lihai mendengus dingin sebelum mengayunkan tinjunya ke depan. Segera energi tinju yang membawa angin menderu melesat ke arah Sixiao. Sixiao menyeringai, dia mengangkat tangan kanannya sebelum menebas ke depan dengan kelima jarinya. Segera ruang di depannya nampak berfluktuasi ketika cahaya lima jari yang nampak seperti pedang melesat dan menghantam energi tinju hingga menyebabkan ledakan teredam. Kuda Sixiao meledak dan tubuhnya terdorong mundur 3 langkah dan mengerutkan keningnya saat berseru, 10 tinju penghancur. Sementara itu tubuh Mo Lihai didorong mundur bersama kuda perangnya, namun satu kekuatan menahan tubuhnya ketika Wang Lin mengulurkan tangannya. Mo Lihai berseru, pedang iblis 6 jari hanya seperti itu. Sixiao sedikit mengernyit saat menatap Mo Lihai lalu beralih ke Wang Lin, orang asing, kamu siapa? Sebelum Wang Lin berbicara, pria di dekat Sixiao berkata, namanya Wang Lin. Sixiao sedikit terkejut dan menoleh ke arah Sun Tao. Kalian saling kenal? Dia adik magang juniorku, kata Sun Tao. Lama tidak berjumpa, saudara Sun Tao, kata Wang Lin. Dia menyadari tampaknya Sun Tao terluka dan cedera serius, menyebabkan kultivasinya turun dari tahap tengah Ascendan ke puncak tahap akhir transformasi jiwa. Sun Tao melihat Wang Lin dan keterkejutan melintas di matanya. Dia menemukan kultivasi Wang Lin telah melonjak 2 langkah dari tahap tengah transformasi jiwa ke puncak tahap akhir. Adik Wang, sepertinya kamu beruntung sekali, tapi kamu harus berhati-hati di kota setan langit karena ada orang-orang dari sekte pedang Dalu. Luka-lukaku ini disebabkan oleh mereka, kata Sun Tao. Ada sedikit amarah dalam suaranya. Wang Lin melambaikan tangannya dan botol yang berisi pil obat terbang ke arah Sun Tao, lalu pergi dari tempat itu. Mo Lihai menatap tajam ke arah Sixiao dan Sun Tao sebelum mengikuti Wang Lin. Sixiao menatap ke arah kelompok Mo Lihai yang pergi dan bertanya, bagaimana Mo Lihai itu menurutmu? Sun Tao menyimpan pil itu, lalu berkata, jika aku tidak terluka, aku bisa membunuhnya. Sixiao sedikit menghela napas, jangan remehkan dia. Mo Lihai ini ada 3 mantra yang kuat. Pertama adalah 10 tinju penghancur, yang kedua 100 gelombang iblis, dan mantra ketiga diajarkan langsung oleh Kaisar Iblis. Jadi mantra itu sangat kuat. Jika kamu tidak terluka, aku yakin bisa memenangkan kompetisi ini, kata Sixiao. Jika aku mendapatkan bahan-bahannya, aku dapat memurnikan pil awan surgawi, yang dapat mengembalikan kultivasiku ke tahap awal Ascendan untuk waktu yang singkat, kata Sun Tao. Sixiao sedikit mengangguk. Jangan khawatir tentang bahan-bahannya. Aku sudah mengirim orang untuk mengumpulkannya, kata Sixiao, lalu bertanya, bagaimana tentang adik juniormu itu? Sun Tao menunjukkan ekspresi rumit sebelum menghela napas dan berkata, kuat, sangat kuat. Bahkan ketika kultivasinya belum mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa dan baru berada di tahap tengah, sebaiknya jangan memprovokasi dia, kata Sun Tao. Mata Sixiao sedikit menyipit saat mendengar itu. Sementara itu di jalan, Mo Lihai menoleh ke Wang Lin dan berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, saudara Wang atas bantuanmu tadi, jika tidak kudaku juga hancur, kata Mo Lihai. Itu masalah kecil, tidak masalah, jawab Wang Lin. Nama jenderal itu adalah Sixiao. Kekuatan sihirnya, pedang iblis 6 jari, sangat kuat. Dengan bantuan kakak seniormu, dia akan menjadi salah satu ancaman utamaku kali ini, kata Mo Lihai. Setelah beberapa waktu, keduanya tiba di depan villa besar. Tempat ini memiliki semua yang dibutuhkan, bahkan ada gunung dan air palsu, membuat tempat itu cukup elegan. Wang Lin tinggal di gedung selatan tepat di seberang gunung palsu. Mo Lihai mengatur agar 2 sersan menjaga Wang Lin sebelum berangkat menemui Kaisar Iblis. Wang Lin duduk bersila di dalam kamarnya. Selain membantu Mo Lihai, tujuan lainnya untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Ada banyak ahli di kota setan langit, hanya dengan membuat dirinya menonjol di antara yang lain, maka akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. 4 hari berlalu, Wang Lin menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dan terus merenungkan mantra pembantaian surgawi. Setelah pembantaian di kota iblis kuno, pemahamannya tentang mantra pembantaian surgawi itu menjadi lebih dalam. Tangannya bergerak cepat membentuk segel,
Setiap segel berisi kekuatan segel pembantaian surgawi, dan merenung. Segel pembantaian surgawi mengambil jalur pembantaian untuk menciptakan segel kehidupan, tapi jumlah kehidupan yang telah kuambil tidaklah sedikit. Bukankah aku seharusnya memiliki banyak aura pembantaian? Pasti ada alasannya, pikir Wang Lin. Adegan-adegan pembunuhan dari masa lalu melintas di benaknya. Setelah beberapa waktu, Wang Lin menghela napas. Ia mencermati semua saat ia berhasil menciptakan energi pembantaian. Tampaknya semua itu terjadi secara kebetulan, dan tidak ada kesamaan di antara mereka. Wang Lin merenung, pada saat aku membunuh Sima, ada sesuatu yang aneh. Aku bertindak karena marah dan mampu menciptakan seutas energi pembantaian. Namun, ada untayan energi pembantaian yang terbentuk saat aku benar-benar tenang. Ada juga beberapa energi pembantaian yang tercipta dari prajurit iblis. Setelah merenung cukup lama, Wang Lin masih belum menemukan apapun dan mengerutkan keningnya. Aku harus lebih memahami mantra ini untuk melawan Tuo Shen. Tuo Shen sangat kuat, jadi aku membutuhkan banyak cara untuk melawannya. Aku telah mempelajari segel pembantaian surgawi selama beberapa tahun, namun baru mencapai tahap pertama. Nampaknya untuk menguasai mantra ini memiliki kesulitan yang tinggi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan 5 kabut hitam bergerak di antara jari-jarinya. Hanya 5 untayan? Pikir Wang Lin menghela napas getir. Dia masih belum bisa melihat ke dalam mantra pembantaian surgawi, dan masih bingung tentang bagaimana energi pembantaian itu dihasilkan. Sepertinya aku perlu melakukan banyak uji coba untuk memahaminya lebih dalam, pikir Wang Lin dengan dingin. Indra spiritualnya menyebar dan menemukan 2 prajurit sersan yang berjaga di luar dan memanggil mereka. Sesaat kemudian, kedua sersan itu berjalan masuk ke halaman dan berhenti 3 kaki dari Wang Lin. "Salam Wakil Jenderal Wang," kata kedua sersan itu dengan hormat. "Aku akan keluar, kalian berdua pimpin jalan," kata Wang Lin dengan tenang. "Siap, Wakil Jenderal," kata keduanya dengan cepat mengangguk. Salah satu dari prajurit bertanya dengan hormat, "Wakil Jenderal, haruskah kami menyiapkan kuda perang?" "Tidak perlu," jawab Wang Lin berjalan meninggalkan halaman. Keduanya dengan cepat mengikuti. Ketiganya tiba di jalan utama kota Hong. Ada banyak orang dan toko-toko memenuhi sisi jalan. Setelah beberapa waktu, Wang Lin melihat beberapa bangunan besar yang nampak suram. Salah satu sersan mengikuti pandangan Wang Lin dan berkata, "Itu adalah salah satu dari 4 penjara besar di ibu kota. Namanya Penjara Hong." "Penjara Hong?" Gumam Wang Lin sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan tempat itu mengandung energi spiritual iblis yang kuat. Setelah merenung sesaat, Wang Lin kembali ke Mo Mansion. Setelah kembali ke Mo Mansion, Wang Lin langsung menuju ke tempat Mo Lihai. Di satu ruangan nampak Mo Lihai sedang berkultivasi. Saat Wang Lin muncul, dia membuka matanya. "Aku ingin pergi ke penjara Hong, apa saudaramu punya cara?" tanya Wang Lin. Mo Lihai terkejut, dia menatap Wang Lin, lalu bertanya, "Kamu ingin berkultivasi di sana?" Wang Lin sedikit mengangguk, "Jika aku berhasil, maka kemampuanku untuk membantumu akan meningkat." Mo Lihai menyipitkan matanya, "Apa kamu yakin?" Wang Lin hanya diam, dia melambaikan tangannya, dan 5 kabut hitam yang nampak seperti naga muncul di tangannya. Itu adalah segel pembantaian surgawi. Wang Lin kemudian mengayunkan tangannya, dan 5 naga hitam itu melesat ke arah Mo Lihai. Lihai sedikit terkejut dan segera melayang tinjunya. Kekuatan angin menyapu dan menghantam ke-5 naga hingga hancur. Namun Lihai mundur 3 langkah dan kejutan melintas di matanya. Aura yang kuat dari segel pembantaian surgawi menyebar dan segera mengelilingi seluruh Mo Mansion. Semua prajurit di dalam mansion terkejut dan bergegas mendekat. Di saat yang sama, ke-5 naga hitam kembali menyerang ke arah dada Mo Lihai. Ke-5 naga mendekat tapi dihentikan oleh penghalang yang muncul 7 inci dari tubuh Mo Lihai sebelum didorong mundur. Di saat yang sama, penghalang energi spiritual iblis di hadapan Mo Lihai nampak bergetar. "Jika aku punya lebih dari 1000 kabut hitam, apa kamu masih bisa memblokirnya dengan mudah?" kata Wang Lin dengan tenang. Mo Lihai terkejut, lalu berkata, "Penjara Hong memiliki puluhan ribu penjahat. 7 hari seharusnya cukup bagimu untuk berkultivasi. Aku akan memberikan surat masuk untukmu dalam 3 hari, kata Mo Lihai. Wang Lin mengangguk lalu meninggalkan ruangan. Setelah Wang Lin pergi, Mo Lihai nampak merenung. Wang Lin ini memang tidak bisa diremehkan. Hanya kekuatan 5 untayan kabut hitam itu saja begitu kuat. Itu mampu membuat baju besi iblisku bergetar. Jika ada 1000, itu akan sangat berbahaya. Lebih baik tidak membuatnya menjadi musuh dan mempertahankan hubungan saat ini, pikir Mo Lihai. Wang Lin tidak kembali ke kamarnya, tapi duduk bersila di halaman. Ada alunan musik sitar yang samar masuk ke telinganya.
dan ia teringat akan Wan Wang Lin tidak berkultivasi malam ini, dia bahkan tidak memikirkan segel pembantaian surgawi dan hanya duduk diam di bawah cahaya bintang, mendengarkan alunan musik sitar di dalam hatinya, sambil minum sebotol anggur terbaik dari kota iblis kuno. 3 hari berlalu, Wang Lin menunggu di tepi sungai untuk waktu yang singkat ketika musik sitar akan berlalu, alunan sitar yang sendu itu merasuk jauh ke dalam hatinya. Wanita di atas perahu itu tidak tahu bahwa ada seseorang yang serius mendengarkan alunan sitarnya selama 3 hari itu. Ia hanya tahu setiap kali ia melewati tempat itu, kesedihan di hatinya akan semakin bertambah, dan kesedihan itu masuk ke tangannya dan keluar melalui alunan musiknya. Selama 3 hari ini, Wang Lin sangat damai, ia menjauhkan diri dari konflik dan pembantaian, ia lupa tentang bahaya Tuo Shen, bahkan lupa tentang perjanjiannya dengan Mo Lihai, dan lupa harapannya sendiri untuk mencapai tahap Ascendan. Dengan musik sitar dan anggur yang mengiringinya, ia mengalami dao yang singkat di hatinya. Dia tidak pernah mencoba melihat seperti apa rupa wanita itu, hanya sosoknya dan alunan musik sitarnya saja sudah cukup. Jika bukan karena Mo Lihai yang telah membereskan masalah agar dia bisa masuk penjara Hong, dia akan terus duduk di sana dan menenangkan hatinya. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sana, mungkin sampai senar sitar putus. Wang Lin berdiri dan melihat perahu itu sebelum pergi. Pada saat ini, wanita di atas perahu itu tiba-tiba berbalik untuk melihat ke sisi sungai. Meskipun segala sesuatu di hadapannya masih gelap, sosok pria yang pergi itu muncul di matanya. Satu suara tenang terdengar dari samping wanita itu, "Ming Xuan, apa yang kamu lihat?" Musik sitar tiba-tiba berhenti. Wanita itu berbalik dan menundukkan kepalanya, tangannya di atas senar sitar sedikit gemetar. Baginya, suara sitar melambangkan surga dan takdir yang tak tertahankan. "Musik sitarmu terlalu sedih, jadi para tamu ingin kau berubah," kata sosok itu. Meski suaranya tenang, namun cara bicaranya menunjukkan bahwa dia tidak bisa menolak. Wanita itu merenung dan kemudian mulai memainkan sitar. Musik sitar tiba-tiba berubah menjadi alunan musik musim semi, dan suara riang memenuhi perahu dan sungai. Bagus sekali. Di masa depan, bermainlah seperti ini. Alunan sitar yang riang menggema, meskipun alunan musiknya riang, jika seseorang mendengarkan dengan seksama, mereka akan tahu bahwa alunan musiknya sama sekali tidak riang, melainkan seperti teriakan tanpa suara. Tangisan ini dipenuhi kesedihan dan rasa sakit. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah dengan senyum yang dipaksakan, namun ada kepahitan yang kuat tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan ini. Kepahitan ini disembunyikan dengan sangat baik dalam alunan musik sitar, dan Ming Xuan tahu bahwa tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa mengerti. Saat perahu menjauh, musik pun ikut menjauh, musik yang ceria dengan kesedihan yang mendalam memasuki telinga Wang Lin. Hal itu membuatnya terdiam sejenak, tapi dia tidak berbalik dan terus berjalan pergi. Wang Lin dan Mo Lihai tiba di penjara Hong menjelang malam. Saat mereka berdua muncul, pintu besi hitam besar di hadapan mereka tiba-tiba sedikit terbuka. Seorang pria bungkuk berwajah dingin mengintip dari celah ini. Ia menatap mereka berdua dan tanpa sepatah kata pun melambaikan tangannya, lalu kembali masuk. Wang Lin sedikit mengernyit, orang ini memiliki kultivasi yang sama dengan Mo Lihai. Lihai melangkah masuk melewati celah itu, Wang Lin mengikutinya dari belakang. Pria bungkuk itu mengamati Wang Lin dan bertanya, "Apa orang ini yang saudara mau bicarakan?" Mo Lihai mengangguk dan berkata, "Benar, sisanya akan bergantung pada saudara Su." Pria bernama Su mengangguk dan berkata, "Kamu bisa pergi, aku akan membawanya masuk." Mo Lihai tiba di samping Wang Lin dan berbisik, "Saudara Wang, jaga diri. Aku harap kultivasimu berhasil," kata Lihai, lalu pergi dari tempat itu. Pria bernama Sugeng itu tidak banyak bicara. Dia hanya berbalik dan berjalan ke dalam penjara Hong. Wang Lin mengikutinya. Semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat niat membunuh di tubuhnya. Sugeng nampak menikmati aura membunuh itu. Dia merasakan Wang Lin yang tenang dan terkejut. Dia berpikir jika Mo Lihai bersedia membayar mahal, orang ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Penjara Hong dibagi menjadi 2 bagian, bagian di atas tanah dan di bawah tanah. Sugeng bertindak cepat dan langsung membawa Wang Lin ke bawah tanah. Mereka berjalan menuruni tangga yang gelap. Ada beberapa api di sisi-sisi tembok yang membuat tempat ini semakin misterius. Ketika mereka pertama kali melangkah di tangga, suasananya sangat sunyi. Tapi saat mereka turun, suara teriakan dan raungan terdengar dari kedalaman. Suara-suara ini dipenuhi dengan niat membunuh dan kekejaman. Setelah beberapa waktu, mereka berdua tiba di ujung tangga yang gelap, nampak seperti sangkar raksasa yang telah dibagi menjadi ribuan sangkar terpisah.
Gelombang teriakan dan raungan, disertai umpatan yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat itu. Sugeng sudah terbiasa dengan semua ini. Dan berteriak, "Kalian semua, diam!" Segera semua suara dari sel penjara berhenti, ketika suara yang mengandung aura penindasan perlahan menyapu sekitarnya. Ada sebuah rumah hitam di pintu masuk deretan sel. Sugeng berdiri di luar rumah, dia menoleh ke Wang Lin dan tersenyum tipis saat berkata, "Saudara Wang, rumah ini adalah bagian yang menjadi tanggung jawab saya. Mereka semua di dalamnya akan dihukum mati, bahkan jika kamu membunuh mereka semua, itu tidak akan menjadi masalah, jadi kamu dapat berkultivasi sesuai keinginanmu," kata Sugeng. "Terima kasih banyak," kata Wang Lin menangkupkan tangannya. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada Mo Lihai. Dia memberiku 3 level pertama dari 10 tinju penghancur, agar aku mengizinkanmu masuk," kata Sugeng menatap Wang Lin. Sebelum masuk ke dalam rumah hitam itu, Wang Lin terkejut sebelum mengikuti ke dalam penjara besar. Ketika Wang Lin masuk, teriakan keras kembali terdengar. Wang berjalan melewati deretan sel, banyak tangan terjulur dari jeruji besi hendak menangkapnya. Di saat yang sama, banyak suara tawa umpatan terdengar dari dalam sel. "Hei orang baru, kemarilah, biarkan aku menyentuhmu. Sudah lebih dari 10 tahun, aku belum melihat kulit sehalus itu. Kau persis sama dengan pelacur yang kubunuh sebelumnya. Orang asing, waktu itu aku paling suka membunuh kalian orang asing." Wang Lin menatap dingin ke arah orang-orang ini. Mereka tampaknya menjadi gila setelah dipenjara lama di sini. "Pendatang baru, kemarilah," kata seorang pria berkulit hitam mengulurkan kedua tangannya keluar dari jeruji sel ke arah Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin berbalik ke arahnya, dia meludah langsung ke arah Wang Lin. Wang Lin mundur selangkah dan menghindari ludah berbau busuk itu. Orang kulit hitam itu tertawa keras. Matanya penuh dengan ejekan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat menatap orang itu dan tersenyum tipis. Awalnya dia akan melangkah maju tapi berhenti. Orang berkulit hitam itu melihat senyum Wang Lin dan tiba-tiba gemetar. Entah mengapa, ketika dia melihat senyum itu, dia merasakan ketakutan yang luar biasa dan ejekan di matanya berhenti sejenak, namun segera digantikan kekejaman. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya ke tempat yang bisa dijangkau orang hitam itu dan berkata dengan tenang, "Kemari." Orang hitam itu terkejut. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah dan menunjukkan ekspresi muram. Wang Lin berkata sekali lagi, "Ayo sini." Pada saat ini, terdengar teriakan keras dari para tahanan sekitarnya. Orang berkulit hitam itu menggertakkan giginya saat tangannya membentuk cakar dan mengulurkan tangannya ke arah Wang Lin melalui jeruji besi. Pada saat tangan orang itu terulur, tangan kanan Wang Lin nampak berubah menjadi pedang dan menusuk telapak tangan orang itu. Di saat yang sama, seutas energi pembantaian mengalir masuk ke tangan orang hitam itu. Orang hitam itu terkejut dan terhuyung mundur beberapa langkah, seluruh tubuhnya kejang-kejang, darah hitam keluar dari lubang di tangannya dan wajahnya menahan rasa sakit. Pada saat ini, teriakan para tahanan di sekitarnya menjadi lebih keras. Namun sedetik kemudian, teriakan melengking yang menyedihkan terdengar dari orang hitam ini, menyebabkan semua orang di dekatnya berhenti berteriak. Jeritan ini dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Tubuh orang hitam itu terus menyusut dan perlahan menjadi mumi. Mumi ini mulutnya terbuka dan penuh kabut hitam. Kabut itu kembali ke tangan Wang Lin. Masih hanya satu helai, pikir Wang Lin mengerutkan keningnya dan mengamati mumi orang hitam itu saat segel pembantaian menyerap habis energi hidupnya. Teriakan menyedihkan itu berhenti setelah orang hitam itu tewas dan penjara menjadi sunyi. Namun keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum teriakan lain terdengar lagi, hanya saja kali ini lebih keras. Wang Lin berjalan menuju sel berikutnya. Orang di dalam sel itu memperlihatkan senyum haus darah dan berkata, "Bocah, kamu sedang berkultivasi kan? Bantu aku dan bunuh orang di hadapanku, lalu aku akan bekerja sama denganmu. Bagaimana?" kata pria botak menunjuk ke seorang pria kekar di seberang sel. Pria kekar itu juga berteriak, "Bunuh dia juga. Aku sudah cukup lama dikurung di tempat terkutuk ini. Semakin cepat aku mati, semakin cepat aku bisa berinkarnasi." Wang Lin tidak berbicara sambil menunjuk ke arah mereka berdua. Satu cahaya hitam melesat menembus dahi mereka. Keduanya jatuh ke tanah dan tewas. Wang Lin sedikit mengernyit. Mereka semua ingin mati. Wang Lin mengamati mayat pria botak dan pria kekar yang tewas itu. Dia tidak menggunakan segel pembantaian untuk membunuh mereka, jadi tubuh mereka tetap utuh. Namun ada aura aneh yang menghilang dari tubuh mereka. Wang Lin mengerutkan keningnya, dia samar-samar merasa seperti telah memahami sesuatu. Segel pembantaian surgawi, memurnikan kekuatan hidup seseorang menjadi segel,
Aku telah mengolah dan merenungkan mantra ini berkali-kali. Aku selalu merasa seperti memperoleh pencerahan, tapi terkadang semuanya kabur, pikir Wang Lin. Tangan kanannya terulur dan tubuh pria kekar itu ditangkap olehnya, jarinya menunjuk lubang di dahinya, dia memeriksanya dan mengerutkan keningnya, setelah itu dia berjalan menuju sel berikutnya, dan satu demi satu tahanan tewas di tangannya. Setiap kali dia membunuh satu orang, dia akan memperhatikan mayatnya dan memeriksanya. Setelah 5 hari, lebih dari separuh tahanan tewas. Wang Lin mengamati ribuan mayat dan perlahan-lahan memperoleh sedikit pencerahan, namun, tampaknya ada lapisan kabut yang menghalangi antara dirinya, dan pencerahan ini, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas atau menyentuhnya. Apa yang salah? Pikir Wang Lin mengerutkan keningnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.